Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaah dari mahasiswa Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu, semester 4 Fakultas Tarbiyah. Saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang dosen pengampunya Ansori MPD. Penasaran gak? Baiklah, kita akan membahas tentang istisna dan salam. Sebelum kita membahas yang itu, kita membahas satu persatu antara istisna dan salam. Mari kita bahas tentang istisna. Kalau istisna ini adalah akad transaksi dalam bentuk pemesanan antara penjual dan pembeli. Itu antara penjual dan pembeli, itu akad istisna. Nah, kalau akad istisna ini dalam bentuk pemesanan, misalnya nih, kita buat baju, bentuknya harus gini, dan sablonnya harus ada, dan ukurannya harus gini. Itu termasuk akad istisna. Karena istisna itu dalam bentuk pemesanan, sehingga antara penjual dan pembeli itu harus menghasilkan kesepakatan. Itu cara transaksinya. Itu bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Itu akad istisna. Beda lagi dengan akad salam, itu akadnya di awal saja. Kalau istisna ini bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Adapun syarat-syarat istisna, yang pertama itu adanya penjual. Penjual ini harus ada. Adanya pembeli. Pembeli juga itu harus ada. Adanya barang. Terus adanya harga. Terus yang terakhir ini ijab kabul, kesepakatan antara kedua belah pihak. Banyak lagi contoh-contoh istisna. Contohnya dalam pemesanan buat rumah, baju, meja, itu akad istisna dalam bentuk pemesanan. Banyak yang terjadi di lingkungan kita sendiri dalam akad istisna ini. Yang biasa yang sering terjadi dalam lingkungan kita sendiri ini adalah biasanya dalam bentuk pemesanan baju di Shopee atau di aplikasi-aplikasi yang lain. Itu dalam bentuk pemesanan. Misal kita pesan bajunya belum ada di tokonya, kita mau ukuran yang gini, warnanya gini, terus jenis-jenisnya kayak gini, itu termasuk akad istisna. Jelas, itu semoga bisa dipahami antara istisna dan antara akad istisna. Kalau salam ini berasal dari aslam, yang artinya pendahuluan. Akad salam ini adalah bayarnya di muka, langsung di tempat secara keseluruhannya. Beda kalau akad istisna itu bayarnya di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau salam ini bayarnya di depan, di muka, secara penuh, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun kriteria syarat-syaratnya itu harus adanya penjual, adanya pembeli, adanya ucapan antara penjual dan pembeli, adanya barang yang dipesankan. Karena kalau akad salam ini adalah biasanya kita pesan barang, terus barangnya udah ada di sana, tapi barangnya belum sampai ke kita. Itu termasuk akad salam. Adapun kriteria sifat-sifat akad salam itu
Yang pertama itu jelas jenisnya, jelas sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya. Itu harus jelas kriteria dalam akad salam. Sehingga dalam akad salam ini kita jumhur ulama sepakat disuruh dalam akad salam ini kita disuruh lama-lama untuk dalam melakukan transaksi dengan penjual dan pembeli dalam akad salam, agar tidak antara kecewaan antara penjual dan pembeli, sehingga kita disuruh lama-lama dalam akad salam ini. Sehingga dalam akad salam ini ada beberapa contoh dalam kehidupan keseharian ini. Sepertinya kita memesan tas nih di Shopee, terus barangnya udah ada di toko, tapi barang itu belum ada ke kita. Itu contoh akad salam, termasuk akad salam. Akadnya di awal dan barangnya kita tunggu akan sampai di sini. Adapun perbedaan antara istisna dan salam itu jelas beda. Jelas beda perbedaannya. Kalau istisna itu akadnya bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Kalau akad salam itu harus di awal saja. Tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun jenis-jenis barang antara istisna dan salam itu, kalau istisna itu dalam bentuk pemesanan barang, ukurannya gini, bentuknya gini, modelnya gini, warnanya gini, itu termasuk akad istisna. Kalau salam itu barangnya udah ada, tapi barangnya itu belum sampai ke kita. Itu letak perbedaannya antara istisna dan salam. Adapun kriteria sifat-sifat, syarat-syarat antara istisna dan salam ini, kalau istisna ini adanya penjual, pembeli, barang, harga, ijab kabul. Kalau dalam syarat salam ini adanya penjual, pembeli, ucapan, dan barang yang diperjualbelikan, itu harus ada. Cuman itu perbedaan antara istisna dan salam. Semoga bisa dipahami video antara istisna dan salam. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Cuman sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.